Sesungguhnya manhaj Islam adalah manhaj Rabbani yang dengannya Allah membedakan Islam dengan manhaj-manhaj lainnya. Di antara sifat Rabbaniyah, ajaran Islam adalah perintah Allah Azza wa Jalla kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada orang tua mereka sebagai sebuah penghargaan atas jasa-jasa keduanya yang telah melahirkan, membesarkan, memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka sehingga menjadi manusia yang berguna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Isra ayat 23. Pada ayat ini Allah telah menyandingkan perintah mentauhidkannya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan ayah dan ibu. Tentunya, jika setiap orang yang ingin menghitung keutamaan orang tua atas jasa-jasa mereka terhadap anak-anaknya, maka tak seorang dapat menghitung apalagi membalasnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak mungkin seorang anak dapat membalas jasa orang tuanya kecuali apabila ia mendapatkannya sebagai budak lalu dibelikannya dan dibebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki menggendong ibunya di atas pundaknya pada saat tawaf di seputar Ka'bah dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Maka lelaki tersebut berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah dengan ini engkau telah melihatku membalas kebaikan ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Belum. Walaupun sedikit kebaikannya, akan tetapi engkau telah berbuat baik. Demi Allah, engkau akan mendapatkan pahala yang banyak dengan kebaikanmu yang sedikit." Hadis riwayat Bukhari. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dosa terhadap kedua orang tua termasuk salah satu dosa besar. Akan tetapi sangat disayangkan dari banyak manusia yang hidup di zaman ini sudah tidak tahu bagaimana seharusnya memperlakukan kedua orang tuanya. Kita sering menyaksikan bagaimana interaksi seorang anak yang sangat tidak layak dipertontonkan kepada kedua orang tuanya, baik di depan mata kita maupun di berbagai media yang tersebar luas di tengah-tengah kita. Jangankan untuk menolong mereka dari beban hidup yang berat, bahkan sang anak sendirilah yang menjadi beban hidup tersebut. Menyakiti perasaan dan fisik orang tua bukan lagi menjadi masalah yang tabu di kalangan manusia. Menelantarkan mereka, bahkan sampai rela membunuh mereka hanya karena sebab-sebab yang sangat sepele. Inilah pemandangan hidup sehari-hari yang kita saksikan. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain, karena agungnya dan besar hak-hak orang tua,
maka Allah telah mewajibkan seorang anak untuk berbuat baik kepada mereka dalam segala keadaan, bahkan kepada orang tua yang kafir sekalipun, lebih-lebih kepada mereka yang muslim. Allah berfirman, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Luqman ayat 15. Ini tidak berarti kita harus taat pada mereka atas hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, orang tua adalah pintu surga yang luas bagi seseorang yang ingin masuk ke dalamnya. Celakalah bagi mereka yang masih dapat bertemu dengan orang tuanya, namun dia terhalang dari mengecap manis dan indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya pada usia lanjut namun dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu, mari kita belajar dari kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, bagaimana kita seharusnya beradab kepada orang tua kita. Janganlah jadi manusia yang durhaka kepada mereka, karena hal itu merupakan penghalang bagi setiap orang dari mengecap manisnya keindahan surga.